Assalamualaikum sahabat farmakoterapi, kita ketemu lagi ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan diare dan kenapa kita nggak boleh minum obat diare sembarangan ya. Apalagi obat diare yang harus menggunakan resep nih, kayak loperamid ya. Baik, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dan like channel farmakoterapi ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan, sahabat farmakoterapi. Kalau seseorang terkena diare, ini ada beberapa pilihan obat diare yang ada di apotek ya, maupun di toko obat nih yang bisa dibeli tanpa resep. Ini ada yang Atapulgit ya, ini ada dua Atapulgit nih sama pektin. Kemudian ada karbon yang teraktivasi atau activated carbon ya. Dia mekanisme kerjanya adalah mengikat zat-zat yang bisa menyebabkan diare ya. Kemudian ada juga yang ini namanya loperamid. Kalau loperamid ini mekanisme kerjanya dia itu adalah sebenarnya berikatan dengan reseptor narkotika di saluran cerna yang reseptor reseptor mu narkotika ya, mu opioid ya terutama. Dia bisa menghentikan diare karena dia bisa menghentikan pergerakan saluran cerna ya, lebih pasif lagi nanti saluran cernanya kalau pakai ini. Nah sekarang kenapa sih kita nggak boleh pakai obat anti diare yang ini terutama sembarangan ya, loperamid ya. Oh ya, ini merek obatnya hanya ilustrasi aja, tapi yang kita gunakan adalah nama generiknya ya, loperamid ya. Kenapa sih kita nggak boleh menggunakan loperamid ya tanpa resep? Nah, apalagi untuk diare-diare yang disertai dengan darah, kemudian BAB-nya ada lendirnya, kemudian ada demam, ya. Ini sebaiknya nggak boleh pakai loperamid, ya. Kenapa? Karena ternyata diare itu kan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh kita, ya. Kalau ada infeksi, kalau ada makanan yang kita makan kemudian dia menimbulkan iritasi atau sensitif banget ya tubuh kita akan berusaha mengeluarkan. Nah, itu kita bantu sebetulnya dengan cara mengikat ini ya, zat-zat yang tadi membuat iritasi tadi dengan ini, obat-obatan ini diikat kemudian dikeluarkan ya. Semakin cepat keluarnya ya, maka proses perbaikan di tubuh kita juga seharusnya semakin cepat ya. Makanya kita bantu dengan pemberian ini ya, air yang cukup ya. Makanya ada oralit ya untuk membantu supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Oke, ini. Tapi kalau misalkan nih diarenya ada demam, kemudian diarenya ada disertai dengan di saluran cernanya tuh ada darah ya. Ini sebaiknya jangan pakai ini. Kenapa? Karena kalau diarenya itu ada demam berarti kan ada infeksi biasanya. Nah, ini kalau pakai loperamid ya, nanti infeksinya tambah lama sembuhnya karena seharusnya itu kan dikeluarkan ya. Tubuh kita memberi sinyal diare itu kan karena untuk membantu mengeluarkan toksin yang ada di dalam bakteri, virus dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita menggunakan loperamid maka nanti semakin lama nih toksin atau bakterinya ada di dalam tubuh kita ya. Jadi memang sebaiknya jangan pakai itu dulu ya. Makanya nanti kalau kena diare, dia demam ya jangan pakai ini. Tapi pakailah ini yang mengandung Atapulgit ya, pektin sama norit. Nah, kapan ini digunakan? Loperamid ini digunakan kapan? Ternyata loperamid ini digunakan untuk diare akibat IBS ya, irritable bowel syndrome ya. Ini karena saluran cernanya responsif sekali ya, sehingga ada ya pokoknya saluran cernanya menjadi sangat responsif dan pergerakannya cepat ya. Jadi ini kita gunakan untuk mengatasi terlalu cepatnya pergerakan saluran cerna tadi, tapi yang nggak disertai dengan demam ya, dengan infeksi itu nggak. Jadi ini manfaatnya untuk membuat saluran cerna menjadi lebih pasif lagi ya. Ini jadi ada masing-masing ada penggunaannya sendiri-sendiri nih ya, jadi nggak boleh sembarangan kita gunakan ya, karena nanti diarenya bisa aja nggak sembuh ya gitu. Jadi kalau ada diare disertai dengan darah, disertai dengan demam, ya sebaiknya pakai ini ya, yang Atapulgit, pektin, karbon aktif ya.
jangan pakai yang ini dulu ya. Tapi kalau diarenya itu memang tidak sedai demam, kemudian karena memang penyakit kronis, irritable bowel syndrome, nah ini bisa pakai ini. Tapi ingat, ini hanya bisa diperoleh dengan resep. Jadi nanti sahabat farmakoterapi bisa ke dokter dulu ya, dan nanti bisa diperiksa ya, kenapa bisa diarenya seperti itu. Oke, itu aja pesan saya. Kalau terkena diare dan demam jangan langsung pakai loperamid, tapi pakai ini dulu ya. Tapi ini kita gunakan kalau diarenya karena irritable bowel syndrome ya, atau pergerakan saluran cerna yang tidak normal ya, sangat responsif sekali, sehingga perlu kita tenangkan istilahnya dengan ini loperamid ya. Jadi ada penggunaannya masing-masing. Baik, itu aja, semoga bermanfaat info yang sudah saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.